Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Morning Market Call edisi 5 Oktober tahun 2016 bersama saya Jasa. Baiklah, kita mulai saja dengan melihat indikasi pergerakan IHSG hari ini. Hari ini IHSG kami perkirakan akan bergerak sideways dengan support resisten di level 5384 dan 5504. Kalau kita lihat indeks saham di Asia mayoritas dibuka melemah pagi ini. Fokus investor tertuju pada penguatan nilai dolar yang telah menekan harga emas sehingga turun ke level di bawah 1.300 atau minus 3% lebih. Ini adalah level terendah sejak bulan Juni waktu rame-ramenya masalah Brexit. Penguatan nilai tukar dolar Amerika juga membatasi kenaikan harga minyak mentah dunia. Awalnya sempat naik cukup tinggi, namun akhirnya harus turun kembali. Sentimennya adalah terbentuknya konsensus bahwa Bank Sentral Eropa kemungkinan besar akan mengurangi program quantitative easing-nya yang akan berakhir bulan Maret 2017. Ini tentu dianggap market sebagai sentimen negatif ya. Selain itu juga hari ini investor juga akan menanti rilis data-data ekonomi regional seperti data services Purchasing Manager Index-nya Tiongkok, terus juga data penjualan retail bulan Agustus di Australia, dan data inflasi Korea Selatan. Baik, kita masuk ke stock news. Yang pertama adalah Krakatau Steel. Krakatau Steel memasang harga exercise isunya di kisaran 500 sampai 565 per saham. Kras akan mengeluarkan saham baru sebesar sebanyak 3,3 sampai 3,74 miliar saham baru dan berpotensi meraup dana kurang lebih 2,2 triliun rupiah. Kemudian ada CTRA. CTRA bersiap melaunching 5 proyek baru di kuartal 4 tahun 2016. CTRA mengincar marketing sales sebesar 1 triliun untuk 5 proyek baru ini. Yang ketiga adalah Wijaya Karya Beton atau Weton. Weton baru menggunakan 150 miliar dari atau 35% dari total belanja modal yang dianggarkan sebesar 425 miliar. Ini jumlah ini baru sampai bulan September 2016. Yang terakhir adalah Garuda Indonesia, GIA. GIA mengincar pertumbuhan pendapatan 19% dari kargo internasional, dari bisnis kargo internasionalnya, bisa mencapai 25 juta per bulan ini dari sekarang yang hanya sekitar 21 juta US dollar. Baiklah Bapak Ibu, jika ada yang mempunyai pertanyaan silakan diajukan. Terima kasih.
Untuk pertanyaan pertama ini dari Ibu Suryani dengan saya Farhan, dropnya harga emas apakah berefek pada saham Antam? Bagaimana view-nya ke depan? Untuk dropnya harga emas ini nampaknya hanya sentimen sementara saja untuk saham Antam ini sendiri, karena Antam sebagian besar ini memproduksi nikel untuk produksi dari Antam sendiri, dan produksi emasnya tidak terlalu besar untuk dari Antam. Oleh karena itu, kemungkinan ini efeknya hanya sementara saja bagi Antam dan untuk jangka panjang tidak akan terlalu berpengaruh. Untuk pertanyaan selanjutnya ini review saham nikel dari Bapak Iqbal. Untuk saham nikel ini sendiri, nampaknya saat ini masih bergerak di fase sideways untuk saham nikel, dan nampaknya ini masih mencoba untuk memutuskan apakah untuk breakout atau tidak dari posisi saat ini. Apabila bisa kita gambarkan, maka kira-kira polanya seperti ini. Namun sekali lagi ini masih dalam fase konsolidasi. Kami menyarankan apabila ingin masuk di saham nikel, kami menyarankan untuk masuk apabila sudah break di level harga 850 untuk saham nikel. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani mengenai saham Antam, apakah short term akan bearish, bisa entry di level berapa baiknya? Untuk saham Antam sendiri nampaknya ini ada fase sideways di harga atas, yakni di kisaran harga 800 sampai nanti di 860. Kami menyarankan apabila ingin masuk di saham Antam, menunggu break dari level 860 di penutupannya. Apabila sudah berhasil ditutup di atas level 860, kami boleh menyarankan masuk untuk saham Antam. Namun selama belum break di 860, ada baiknya kita wait and see terlebih dahulu untuk saham Antam, karena pergerakan saat ini masih cenderung sideways.
Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eri Victor mengenai apakah hari ini boleh masuk LPKR di harga berapa. Untuk LPKR sendiri ini kami belum menyarankan untuk masuk untuk saat ini karena saat ini pergerakannya masih cukup bearish untuk jangka menengahnya, sedangkan untuk jangka pendek ini masih mengalami konsolidasi. Kami menyarankan untuk wait and see terlebih dahulu untuk saham LPKR. Untuk saham selanjutnya, ini dari Bapak Sugianto mengenai saham BNGA. Untuk saham BNGA, saat ini tren jangka pendeknya adalah bullish, di mana saat ini mencoba untuk menuju ke level 940. Bagi yang belum mempunyai saham BNGA, ini bisa dicoba untuk trading buy untuk saham BNGA, di mana ada gap yang terjadi di area sini. Ini nampaknya bisa dimanfaatkan untuk masuk ke saham BNGA dan bisa dicoba untuk menjual di area resisten di 1055. Untuk buy on weakness LPKR ini ada level support di 960 dan 900, namun tetap saja kami belum menyarankan untuk masuk ke saham LPKR untuk saat ini. Ini level 900 merupakan level terendah dari bulan Februari hingga bulan Oktober. Untuk saham AALI ini pertanyaan dari Bapak Robertus, apakah masih tetap bearish? Untuk saat ini saham AALI masih bergerak bearish untuk saat ini pergerakannya dan belum ada tanda pembalikan arah untuk saat ini. Jadi saran kami untuk saham AALI juga masih untuk wait and see terlebih dahulu. Baik, untuk saham gudang garam, analisanya saat ini sudah berhasil keluar dari trend line bearishnya untuk saat ini apabila sudah digambarkan di gambar ini, dan nampaknya akan menuju ke level selanjutnya yakni di 68.000 sampai dengan di level 70.000 rupiah. Kami menyarankan untuk trading buy untuk saham gudang garam ini sendiri di harga saat ini sampai menuju ke level 68.000 sampai dengan 70.000, bahkan apabila melanjutkan penguatannya ke level 74.000 rupiah untuk saham gudang garam. Selanjutnya untuk saham AMHSP ini nampaknya pergerakannya masih sideways, yakni di antara 3.800 sampai di 4.100 rupiah, namun saat ini sudah mencoba untuk keluar dari area resistennya dan mencoba untuk memasuki resisten keduanya yakni di 4.240 untuk saham MSP. Untuk saran kami untuk saham MSP sebaiknya kami menyarankan buy on weakness karena potensial upside-nya sudah terlalu sedikit untuk saat ini. Dan buy on weakness kami menyarankan di area 3.900 sampai dengan di 3.800 rupiah.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Stevi, sebelumnya dengan Destia Faisal di sini. Mbak Stevi menanyakan rate isu crush di level 500 hingga 550 dengan harga sekarang di 800-an. Berapa kira-kira keseimbangan harga baru? Mungkin yang dimaksud Pak Stevi ini mungkin harga teoritisnya ya Pak. Untuk harga teoritis ini sekitar 768, tunggu sebentar. Ya, untuk harga teoritisnya ini 768 untuk crush. Jadi jika dibandingkan dengan harga sekarang yang sekitar 825 ini di bawahnya, jadi kemungkinan pergerakan harga crush ini kemungkinan akan turun. Jadi jika Bapak Ibu sudah memiliki saham crush ini sebaiknya dipertimbangkan untuk profit taking terlebih dahulu. Demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Linda. Ibu Linda menanyakan untuk saham KF apakah masih bisa di hold? Baik, untuk saham KF ini jika kita lihat di sini trennya ini kecenderungannya masih bullishnya masih cukup kuat, ada kemungkinan untuk menuju kembali ke harga 3.000. Jadi jika Bapak Ibu sudah pegang saham saham KF, ini kami menyarankan untuk ditahan terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hoirul yang menanyakan mohon analisa saham SMBR dan Japfa untuk jangka menengah. Untuk saham SMBR ini karena trennya masih bullish, jadi kami menyarankan ditahan terlebih dahulu. Jika Bapak Hoirul ini sudah pegang saham SMBR, ini untuk jangka menengahnya masih cukup bullish, belum ada indikasi untuk terjadi koreksi atau terjadi penurunan, jadi masih sangat layak untuk ditahan. Namun perlu diamati ini saat ini SMBR ini punya level support di 1608 atau jika kita bulatkan ini di 1600 atau di EMA 20-nya. Jadi selama saham SMBR ini masih bisa bertahan di atas di atas harga 1600, ini sebaiknya di hold terlebih dahulu atau ditahan terlebih dahulu. Tapi kalau sudah jatuh di bawah harga 1600 ini bisa dipertimbangkan untuk mulai dijual. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk saham Japfa. Untuk saham Japfa ini trennya juga masih cukup bullish. Untuk saat ini sedang menguji level di harga 1.750. Jika masih bisa bertahan di atas harga 1.750, maka kemungkinan besar bisa break atau bisa menuju ke 1830. Jadi untuk Japfa ini juga kami menyarankan bisa ditahan terlebih dahulu.
Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Rini Makmur yang menanyakan untuk mohon review saham BBKP, Tele, dan SMGR. Untuk yang pertama, untuk saham BBKP. Untuk saham BBKP ini trennya untuk jangka panjang dan jangka menengah ini masih bearish. Namun untuk jangka pendek, ini jika kita amati MACD-nya ini berpeluang terjadi golden cross. Jadi jika Ibu Rini Makmur ini sudah pegang, ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu. Namun jika belum pegang, ini sebaiknya menunggu konfirmasi hingga MACD terjadi golden cross, baru silahkan masuk ke saham BBKP. Kemudian untuk saham Tele, ini sepertinya ada potensi untuk koreksi karena Tele ini gagal bertahan di atas harga 660. Jadi untuk beberapa hari ke depan ini masih bisa melanjutkan koreksi. Jika Ibu Rini ini sudah pegang di harga bawah, ini sebaiknya profit taking terlebih dahulu. Kemudian untuk SMGR atau Semen Indonesia, ini trennya juga masih cukup bullish untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Jadi sebaiknya ditahan terlebih dahulu, nanti bisa dijual di atas harga 11.000. Kemudian pertanyaan dari Bapak Stevi yang minta perhitungan harga teoritis keras. Baik, untuk harga teoritis ini bisa dihitung dengan rumusnya ini kalau keras ini maka Bapak bisa menghitungkan rumusnya ini harga pasar ini dikalikan dengan rasionya, kemudian ditambah dengan harga pelaksanaan, ini ditambah dengan rasio saham lama, maksud kami rasio saham baru, kemudian dibagi jumlah sahamnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Diana yang menanyakan untuk saham Cepin, apabila sudah memiliki bisa di sell di harga berapa?
Untuk saham Cepin, ini trennya masih cukup bullish untuk jangka pendeknya. Jadi jika ingin menjual, ini kemungkinan bisa Ibu jual ini di resistennya, itu di sekitar harga 3.850. Jadi untuk saat ini sebaiknya ditahan atau menunggu terlebih dahulu, nanti bisa dijual di harga 3.870. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuni Sasmita yang menanyakan untuk waskita beton precast. Untuk waskita beton precast ini secara teknikal belum bisa kita analisa karena belum cukup datanya, candlestick-nya masih sangat sedikit, jadi belum bisa kita analisa. Namun jika kita melihat perseroannya sendiri, ini kami rasa masih cukup layak dijadikan sarana untuk investasi jangka menengah hingga jangka panjang. Jadi jika Ibu Yuni ini sudah pegang saham waskita beton precast, ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Levi. Ibu Levi menanyakan mohon review untuk waskita, DILD, dan Garuda. Untuk saham waskita, ini jika Ibu sudah punya, ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu, nanti bisa dijual. Ini di sekitar harga 2.800-an atau di level resisten terdekatnya. Jadi untuk saat ini kami menyarankan untuk bisa ditahan terlebih dahulu. Nanti setelah mencapai harga di atas 2.800 baru bisa profit taking. Kemudian untuk saham DILD, ini DILD sepertinya sudah menyentuh level supportnya. Jika hari ini kembali terkoreksi turun di bawah level supportnya, maka kemungkinan besar bisa melanjutkan penurunan hingga ke harga 550. Jadi jika Ibu sudah memiliki saham DILD, ini sebaiknya melakukan penjualan atau cut loss. Kemudian untuk Garuda trennya juga bearish, di mana Garuda ini kemungkinan besar bisa menuju ke harga 420 atau 418, jadi 415. Jadi saran kami karena trennya sendiri untuk jangka panjang maupun jangka menengah ini cukup bearish dan belum ada indikasi untuk pembalikan arah menjadi bullish. Jadi kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham Garuda, namun jika sudah punya, ini kami menyarankan untuk dijual terlebih dahulu. Kemudian Ibu Yunisa Smita ini juga menanyakan untuk saham Adaro. Untuk saham Adaro, ini juga trennya masih bullish. Jadi kami menyarankan untuk bisa di hold terlebih dahulu. Baik, berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri dulu untuk sesi morning market call hari ini. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan dan selamat pagi.